Tabe salamat lingu nalatai, salam sahujud karna malempang, Om Swastiastu. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan saya persembahkan sebuah video pembelajaran materi pelajaran pendidikan agama Hindu kelas 11. Materi yang akan dibahas adalah bagian-bagian ajaran bakti sejati bersama saya Wayan Eko Wijaya. Baiklah, sebelum kita membahas materi pembelajaran, marilah sama-sama kita lantunkan Guru Puja dan Saraswati Puja dengan mengambil sikap Amustikarana. Mari sama-sama kita lantunkan. Om Guru Brahma Guru Wisnu Gurur Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurue Namah. Om Brahma Putri Mahadewi Brahmanya Brahmawandani Saraswati Saya Janam Prajanaya Saraswati. Om Saraswati Dipataya Namah Swaha. Ya, pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian bakti sejati. Masih ingat ya apa yang dimaksud dengan bakti sejati? Selanjutnya akan dibahas bagian-bagian ajaran bakti sejati. Dalam kitab Bhagavata Purana, di situ disebutkan ada 9 jenis bakti kepada Ida Sang Hyang Widi atau Ranying Hatala, Nining Batara, Sang Hyang Diwata yang disebut dengan Nawa Wida Bakti. Baiklah, Nawa Wida Bakti apa saja akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Srawanam. Srawanam merupakan bakti dengan cara mendengar. Misalnya mendengarkan Dharma Wacana atau Pandehen, mendengarkan cerita-cerita keagamaan, dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Selanjutnya adalah kirtanam. Apa ini kirtanam? Ini seperti yang kita lihat pada animasi. Kirtanam adalah bakti dengan cara menyanyi. Itu menyanyi dengan penuh penghayatan dan menyanyi sebagai sebuah persembahan. Misalnya menyanyikan lagu suci yang bertujuan untuk mengagungkan nama Tuhan. Kemudian contoh lain misalnya yang biasa dilakukan adalah melantunkan Kandayu, Manandak salah satunya, dan bisa juga menyanyikan Karungut yang bernuansa Hindu. Itulah bakti yang disebut dengan kirtanam. Selanjutnya pada gambar kita lihat ada gambar Ginitri, yaitu Smaranam. Apa itu Smaranam? Bakti dengan selalu ingat nama Tuhan. Bagaimana agar kita selalu ingat? Dengan menyadari bahwa alam semesta beserta isinya adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Agar kita selalu ingat yaitu dengan mengulang nama Tuhan, yaitu dengan berjapa. Berjapa ini merupakan salah satu bentuk bakti yang disebut dengan Smaranam. Selanjutnya adalah Padasewanam. Padasewanam berasal dari kata pada yang artinya kaki dan sewa artinya mengabdi atau melayani. Padasewanam dimaksud berbakti kepada Tuhan dengan mengabdi pada padma kaki. Kalau kepada orang tua biasanya kita
sungkem. Itu bagian daripada bakti yang disebut dengan pada sewanam. Ya, bakti yang selanjutnya adalah, sesuai pada gambar, ada patung di sana. Kemudian, ya, ini adalah disebut sebagai arcanam. Ada kata arca di situ ya. Arca itu bisa diartikan patung. Bakti dengan cara memuja keagungannya melalui arca atau simbol berupa patung atau gambar. Itu juga salah satu bentuk bakti menggunakan simbol berupa patung atau gambar yang disebut dengan arcanam. Bakti yang selanjutnya adalah wandanam. Apa itu wandanam? Suatu bentuk bakti yang dilakukan dengan jalan membaca cerita suci keagamaan, sloka-sloka, serta mantra-mantra kitab suci Weda ataupun sastra-sastra yang lainnya. Cerita suci keagamaan ini dibaca dengan penuh keikhlasan untuk mengikuti jalan cerita dan ayat-ayat suci tersebut. Jadi dengan membaca kita memahami bagaimana praktek-praktek orang suci dalam menjalani hidup. Dan tentunya dengan penghayatan itu pun kita dapat disebut melaksanakan bakti yang disebut dengan wandanam. Bakti yang selanjutnya adalah dasyam. Apa itu dasyam? Yaitu bakti dengan cara pengabdian dan pelayanan. Yaitu memberikan pertolongan kepada sesama. Bakti kepada gambar menunjukkan ini adalah pengabdian dan pelayanan. Bagaimana Hanuman mengabdikan diri dan melayani Sri Rama dengan sepenuh hati. Itu adalah bentuk bakti yang disebut dengan dasyam. Ya, bakti yang selanjutnya adalah sakyam. Apa itu sakyam? Bakti dengan cara menganggap Tuhan sebagai sahabat sejati. Seperti contohnya adalah Arjuna bersahabat dengan Krishna. Nah, ini juga salah satu bentuk bakti. Bagaimana kita menjalin hubungan Tuhan itu seperti berteman. Tentunya untuk berteman kita harus mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang spesial dengan Tuhan. Sehingga Tuhan kita anggap seperti teman, bisa tempat kita curhat, tempat kita untuk meminta tolong atau meminta bantuan. Ini salah satu bakti disebut dengan sakyam. Ya, selanjutnya adalah bakti dalam bentuk atmani atau yang disebut dengan atmani wedanam. Bakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan aktivitas sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Nah, dalam ilustrasi gambar juga ini saya ambilkan contoh Hanuman, bagaimana Hanuman menyerahkan diri sepenuhnya kepada Rama. Hidupnya adalah untuk melayani Rama sepenuh hati. Jadi sepenuh hati kita menyerahkan diri kita, apapun yang kita lakukan adalah sebagai buah bakti, sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan, kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Ranying Hatala. Itulah bentuk bakti yang disebut dengan atmani wedanam. Ya, demikian 9 jenis bakti yang telah dibahas. Selanjutnya kita sampai kepada kesimpulan. Jadi berdasarkan kitab Bhagavata Purana, ajaran bakti dapat diterapkan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kemampuan individu masing-masing. Bahwa ajaran bakti sejati dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Ranying Hatala Langit. Bahwa ajaran bakti ini akan bermanfaat jika dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini bukan hanya sebuah teori, ajaran bakti akan memberikan manfaat jika dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, demikianlah pembahasan materi eh, bagian-bagian bakti sejati yang disebut dengan Nawa Wida Bakti. Selanjutnya, eh, pada sesi terakhir, bahwa kita masih hidup dalam masa pandemi COVID-19. Mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jadi, agar penyebaran COVID-19 dapat dikurangi, bahkan semakin bertahap akan hilang, sehingga kita dapat hidup normal kembali. Sebagai warga masyarakat, mari kita patuhi anjuran pemerintah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman baru sehingga menambah keyakinan kita sebagai umat beragama. Saya akhiri. Om Santi 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 Om Sahi.